pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang arif dan bijaksana. Pemerintah sebuah negeri nan luas lagi makmur. Baginda raja dikaruniai 10 orang putri jelita bak rembulan. Namun malang tak dapat ditolak. Permaisuri tercinta telah berpulang tatkala melahirkan sang putri bungsu. Oleh sebab kesibukan baginda dalam urusan kerajaan, tak sempatlah ia mendidik putri-putrinya. Sehingga ke-10 darah itu diasuh oleh inang pengasuh dan tumbuh dalam kemanjaan dan tiada kenal tata susila. Adapun putri-putri itu dinamai sesuai dengan warna pakaian mereka sehari-hari. Putri sulung diberi nama Putri Jambon, lalu Putri Jingga, Putri Nilai, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Ungu, Putri Merah Merona, Putri Biru, Putri Coklat, dan si bungsu Putri Kuning. Akan tetapi, tiadalah sama perangai mereka. Berbeda dengan kakak-kakaknya yang lain, Putri Kuning adalah seorang darah dan elok parasnya, lembut hatinya, serta penuh budi bahasa. Titah baginda raja, hendaklah ia berpergi jauh, menghadap segala urusan kerajaan yang lain. Maka dipanggillah segenap putrinya, dan ditanyai apa yang menjadi dambaan mereka sebagai buah tangan. Aku hendak pergi jauh dan lama. Oleh-oleh apa yang kalian inginkan? Hamba ingin perhiasan mewah. Hamba mendambakan kain sutra yang berkilau bak cahaya mentari. Namun, tatkala giliran Putri Kuning, dengan lembut ia berkata, Wahai ayahanda, tiada hamba berkehendak akan harta benda. Cukuplah kiranya ayahanda kembali dengan selamat. Mendengar ucapan sang putri bungsu, baginda raja menjadi terharu, lalu menjanjikan akan pulang dalam keadaan sehat, serta membawa kalung nan indah untuk sang putri. Tatkala baginda raja berangkat, kemanjaan putri-putrinya semakin parah, sehingga membuat para inang kewalahan untuk mengurusnya. Karena kewalahan mengurus 9 darah, inang pengasuh tak sempat untuk membersihkan taman istana. Putri Kuning sedih melihatnya, karena taman tersebut adalah tempat kesayangan ayah. Tanpa ragu, Putri Kuning dengan segera membersihkan taman itu. Ke-9 putri yang lain melihatnya hanya bisa tertawa. Kita memiliki pelayan baru. Heh, pelayan, masih ada kotoran nih. Dalam hati, Putri Kuning dapat merasakan bagaimana rasanya menjadi inang pengasuh yang mengurus kemanjaan para saudarinya selama ini. Kalian ini sungguh keterlaluan. Mestinya ayah tak perlu membawakan apa-apa untuk kalian. Bisanya hanya mengganggu saja. Lantas, para saudarinya pergi meninggalkan Putri Kuning untuk mandi di danau. Syahdan, tatkala baginda raja kembali, ia disambut dengan penuh kasih sayang oleh Putri Kuning. Anakku yang rajin dan baik budi, ayahmu ini tak mampu memberikan apa-apa selain kalung batu hijau ini. Bukannya warna kuning kesayanganmu. Tak mengapa ayah, lagipun ini sangat indah. Aku sangat menyukainya. Namun rupanya, rasa kedengkian mulai masuk di hati para putri saudari Kuning. Sehingga Putri Hijau menghampiri Putri Kuning dan hendak merampas kalung hijau miliknya. Wahai adikku, bagus benar kalung itu. Harusnya itu adalah milikku, karena aku adalah Putri Hijau. Ayah memberinya padaku, bukan padamu. Lantas Putri Hijau meninggalkan Putri Kuning untuk menghasut saudarinya yang lain, dengan berkata bahwa kalung itu lebih layak menjadi miliknya. Mereka pun merancang niat durjana untuk merampas kalung tersebut. Tak lama kemudian, Putri Kuning akhirnya muncul. Dengan segera, para saudarinya menangkap dan memukul Putri Kuning. Dalam pertikaian itu, tidak disengaja bahwa para saudarinya memukul Putri Kuning hingga ajal menjemputnya. Astaga, kita harus cepat menguburnya. Setelah insaf akan perbuatan mereka, 9 putri itu mengubur jasad Putri Kuning di taman istana, bersamaan dengan kalung hijau miliknya. Tak lama berselang, tumbuhlah di atas pusara Putri Kuning sebuah tanaman yang amat indah. Batangnya tegak laksana bagai jubah putih, memiliki bunga kuning dengan wangi yang harum semerbak. Saat sang raja pergi ke taman istana untuk menenangkan diri setelah kehilangan Putri Kuning yang ia tidak tahu kemana perginya, tak sengaja ia melihat tanaman itu. Lalu baginda raja berkata dengan seduh, Cantik betul bunga ini, mengingatkanku pada Putri Kuning. Baiklah, ku beri nama bunga ini Kemuning, agar abadi segala kebaikan hatimu.
wahai anakku tercinta. Demikian kisah Bunga Kemuning yang mengajarkan arti kasih sayang, kesetiaan, hidup dalam kesederhanaan, dan tidak mudah iri hati. Hikayat ini menjadi pengingat agar kita selalu menjaga hubungan keluarga dengan tulus dan bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari.